Opa Oma, selamat pagi. Kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Sudah siap ya Opa Oma? Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Marilah kita berhimpun menghadap Tuhan dengan memuliakan nama-Nya. Opa Oma, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini kami datang kepadamu untuk memuji nama-Mu. Berkatilah para pelayan-pelayan-Mu, berkatilah juga Opa Oma yang ada di rumah. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema Siapakah Saudaraku? Yang akan dibawakan oleh Pendeta Daud Cevi Naibaho. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, Ku heran Allah mau memberi. Mari Opa Oma yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh melangkah sampai pada hari ini. Kami boleh tiba di dalam perayaan Minggu Advent. Dan hari ini kami akan bersama-sama menyiapkan hati kami untuk terus-menerus menantikan kedatangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan
sungguh boleh menolong kami, mengingatkan kami, meskipun tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah ada, tapi biarlah kami boleh mempersiapkan, menyambut kedatangan Tuhan, tidak dengan pasif, tapi dengan aktif, melakukan kehendak Sang Bapa. Ya Bapa dalam surga, teguhkanlah juga kami semua, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Biarlah melaluinya, firman itu boleh ditabur dan diterima oleh kami semua. Di dalam Kristus Yesus yang kedatangannya kami nanti-nantikan, kami berdoa. Amin. Paman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membuka Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-12, ayat 46 sampai 50. Injil Matius pasal 12, ayat 46 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Yesus. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita mendengarkan dan yang memeliharanya. Paman terkasih, siapa yang tidak bangga jika punya anak, mantu, cucu menjadi orang terkenal, alias artis, alias public figure. Jangankan anak, cucu, mantu ya, Ibu Vin aja terkenal tuh ya di media sosial ya. Muncul terus ya, dan satu kali mungkin Bu Vin akan tenar gitu ya, viral gitu ya video-videonya ya di Facebook itu. Pasti kita segereja, opa-oma di lansia ini pasti akan bangga ya punya teman yang terkenal, viral di Facebook. Tentu viralnya yang baik-baik gitu ya. Tapi kalau viral kayak artis-artis yang kemarin tuh jangan gitu ya. Tapi artinya viral yang positif. Nah, saudara terkasih, kehadiran seorang public figure dinanti-nantikan. Banyak orang yang mengikuti gaya hidup public figure, mulai dari gaya rambut, gaya berpakaian sampai juga gaya bicara. Saya ingat waktu ayah saya itu bongkar lemari pakaiannya itu ya, celana-celana itu zaman dulu tuh masih yang cut bray, masih sempat make kali Bu Vin, Bu Lina ya, celananya cut bray gitu, di bawahnya melebar gitu ya. Dan sekarang model-model seperti itu juga kembali lagi ya. Jadi ternyata ada orang-orang sekarang juga yang kembali seperti itu. Tapi ini kan model ketika artis-artis masa lalu ya, mungkin juga Indonesia Pampers ya, pakai celana cut bray, ikutan juga. Orang-orang beli celana cut bray. Atau mungkin juga Michael Jackson, rambutnya yang awalnya keriting jadi lurus. Maka orang-orang berlomba-lomba di bonding. Kayak Cielin ya. Cielin di bonding ya? Oh enggak, asli. Oh asli ya. Ada orang yang melihat artis di bonding, ikutan di bonding. Waktu zaman saya kuliah, itu sempat ngehits juga kayaknya film Korea juga tuh ya. Tomingse. Taro ngalamin gak tuh ya? Tomingse? Enggak ya? Dan tiba-tiba semua orang itu jadi pada bondingin rambut. Padahal muka kayak saya gitu ya, yang kulitnya gelap ya, kan lucu juga kalau di bonding-bonding gitu ya. Tapi semua pada ikutan bonding, kenapa? Karena tren, wah supaya mirip Tomingse. Padahal kulitnya kayak saya gitu ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika banyak orang yang kepingin tahu juga apa yang dikerjakan oleh public figure, sampai-sampai kepoin medsosnya lagi ngapain sih, rumahnya kayak apa sih yang dia makan, apa sih yang dia pakai, orang menjadi kepo terhadap public figure. Nah, saudara yang terkasih, berbicara tentang public figure, berbicara tentang orang yang tenar, maka ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah manusia, dan bisa dibilang kehadirannya di Israel itu serupa juga dengan public figure. Banyak orang yang mau mengikuti Yesus. Ketika Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, melakukan berbagai mujizat, orang mendengar dari telinga ke telinga, belum ada TV masa itu.
Tetapi dari mulut ke mulut disampaikan, oh ada Yesus yang bisa menyembuhkan, yang bisa melakukan mujizat. Dan akhirnya mereka berlomba-lomba mengikuti Yesus. Nah, bacaan hari ini menguraikan perihal ketenaran Yesus. Kalau kita lihat dalam Matius 12 ayat yang ke-15b dikatakan, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Jadi banyak orang yang mengikuti Yesus. Nah, Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita jadi keluarga Yesus, Yesus yang diikuti banyak orang, Yesus yang kemudian tenar bisa melakukan berbagai mujizat. Kalau kita jadi ibunya Yesus, jadi Maria, bangga nggak? Bangga ya? Pasti kita bangga punya anak Yesus yang terkenal, punya anak yang diikuti oleh banyak orang. Pasti kita bangga kalau kita jadi orang tua Yesus atau kita jadi keluarga Yesus. Tapi menarik Opa Oma yang terkasih, kalau kita lihat ayat 46 dalam bacaan kita, dikatakan ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Jadi ketika Yesus ada dalam satu tempat, dalam satu ruangan, orang-orang banyak mengikuti dia. Nah, ibu dan saudara-saudara Yesus datang ke rumah itu untuk menjumpai Yesus. Apa yang mereka lakukan? Memang dalam Injil yang kita baca pada hari ini tidak dijelaskan apa yang mereka lakukan. Tetapi di dalam Markus Markus 1 ayat yang ke Markus 3 ayat yang ke-21 dikatakan, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Kalau di Injil Matius tidak dijelaskan kenapa ibu Yesus dan keluarganya datang. Ternyata dalam Injil Markus disaksikan ibu Yesus, Maria dan saudara-saudara Yesus datang untuk menjemput dia. Karena apa? Karena Yesus dianggap tidak waras oleh keluarganya. Ketika ia bisa menyembuhkan, melakukan berbagai mujizat, keluarganya justru menuding Yesus orang yang tidak waras. Nah, Opa Oma terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam bacaan kita, maka apa respon Yesus? Ketika ada orang mengatakan, Yesus, di luar itu ada ibumu, di luar itu ada saudara-saudaramu. Yesus tahu isi hati Maria. Yesus tahu isi hati saudara-saudaranya bahwa mereka pikirannya sudah negatif. Mengatakan dalam hati mereka bahwa Yesus tidak waras dan mereka mau menjemput dirinya. Yesus tahu isi hati Maria dan anak-anaknya. Oleh karena itu, apa yang ia sampaikan kepada mereka. Dikatakan di ayat yang ke-48, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Kesannya kayaknya Yesus kok sombong banget ya. Udah jelas itu ibunya Maria, udah jelas itu saudara-saudaranya. Yesus berkata, siapa memangnya saudaraku? Siapa memang ibuku? Saudaraku, jawaban ini kelihatannya jawaban yang kelihatan sombong, kelihatannya angkuh, kacang lupa kulitnya. Tetapi saudara yang terkasih, ini bukan pernyataan angkuh, bukan jawaban yang sombong. Tetapi karena tadi Yesus sudah tahu bahwa keluarganya datang menjemput dia, untuk menjemput dia dan berpikiran bahwa Yesus sudah tidak waras. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya Yesus berkata, dia mengkonfirmasi siapa sih saudara-saudaranya. Dia katakan yang ke-49, 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara yang terkasih, Yesus mau menegaskan betul bahwa Maria secara hubungan darah adalah ibunya, secara biologis adalah ibu yang melahirkan Yesus. Betul adalah saudara-saudaranya, itu adalah saudaranya, anak dari Maria. Tetapi Yesus memperluas perkataan atau istilah saudara-saudaranya tidak hanya secara jasmani, tidak hanya hubungan darah, tetapi siapa saudaranya adalah mereka. Dia menunjuk para murid-muridnya, dialah saudaraku, dialah ibuku. Karena apa? Karena mereka melakukan kehendak Sang Bapa.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang saya dan saudara tidak secara langsung adalah keturunan dari Tuhan Yesus, atau mungkin juga keturunan langsung dari Maria, karena Yesus tidak berkeluarga gitu ya, keturunan langsung dari Maria. Tetapi saudara yang terkasih, kita diingatkan bahwa kita juga adalah saudara-saudara Yesus. Ketika apa? Ketika saya dan saudara melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara yang terkasih, menjadi perenungan kita pada hari ini di tengah-tengah masa-masa penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tetapi tugas kita tidak hanya menanti dengan pasif, tapi kita menanti dengan aktif. Bagaimana caranya? Yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kehendak Bapa? Sederhananya, ketika saya dan saudara melakukan firman Tuhan, ketika saya dan saudara melakukan perintah Tuhan, ketika dunia ini mengajarkan kita harus menjadi orang yang egois, maka kita mau berlandas pada firman Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang penuh dengan cinta kasih. Ketika dunia mengajarkan untuk dendam, maka kita mau belajar dari firman Tuhan, kita mau mengampuni. Ketika dunia mengajarkan untuk menyakiti sesama, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Saudara yang terkasih, marilah kita melakukan kehendak Bapa. Marilah kita melakukan perintah Tuhan sebagai bentuk penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan demikian, maka kita menyandang status tidak hanya anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, tapi kita adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Jika apa? Jika kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Opa-oma yang ada di rumah ketika melihat bagian ini mungkin bertanya, Pak, saya udah tua, saya mau ngapain lagi, Pak? Saya gak bisa apa-apa. Apakah betul gak bisa ngapa-ngapain lagi? Betul sih, secara fisik opa-oma mungkin ada yang sudah terbaring di tempat tidur, udah gak bisa ngapa-ngapain, berjalan juga udah susah. Tapi opa-oma masih bisa berdoa. Opa-oma masih bisa mendoakan anak, cucu, mantu, keluarga, gereja, bangsa ini. Ketika opa-oma masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka masih ada tugas yang opa-oma harus lakukan. Opa-oma terkasih, beberapa kali saya mengunjungi opa-oma yang sudah terbaring gak bisa ngapa-ngapain. Apa doa mereka? Doa mereka ketika saya tanya, apa sih yang mau doain? Pak Pendeta tolong doain deh supaya saya cepat mati. Kapan sih saya matinya, Pak Pendeta? Opa-oma ketika saya mendengar jawaban itu, saya gak langsung menghakimi, karena memang saya berusaha untuk berempati. Gak gampang loh, kita aja yang ada dalam rumah bisa jalan-jalan, stay at home, bosan juga. Apalagi opa-oma dalam kondisi yang terkapar, gak bisa ngapa-ngapain, makan juga susah, tidur susah. Saya kadang-kadang kasihan juga, Tuhan kalau bisa dijemput lebih awal, kasihan dia menderita. Dan saya rasa ketika mereka bertanya, kapan saya meninggal, doakan saya meninggal, saya berusaha untuk berempati. Jadi opa-oma kalau ada yang teman-teman ngomong begitu, jangan langsung dituding, disalahin, jangan ya. Tapi mari kita berempati, kalau kita jadi mereka, mungkin kita juga berkata seperti itu. Dan tentu kematian ini adalah hal yang positif juga kalau mati dalam Tuhan. Jadi hidup dan mati itu ada tangan Tuhan. Tapi apa yang saya katakan kepada opa-oma yang minta doakan cepat mati, saya katakan opa-oma berbicara tentang mati itu kehendak Tuhan. Bisa opa-oma dulu yang sakit mati duluan, bisa saya dulu yang sehat mati duluan, betul ya? Siapapun bisa mati. Tetapi yang penting adalah bagaimana sebelum sampai mati nanti, kita boleh berkarya. Kita boleh melakukan segala sesuatu menurut kehendak Bapa. Itu tugas kita opa-oma. Ketika kita masih diberikan nafas kehidupan. Ini yang saya sampaikan juga kepada opa-oma ketika mereka minta doakan cepat mati. Saya sampaikan opa-oma masih ada PR, masih ada tugas. Doakanlah keluargamu, doakanlah bangsamu, doakanlah juga gerejamu. Pasti ada saat yang indah, Tuhan akan menjemput opa-oma di dalam kematian. Sebab dalam Kristus kematian bukan lagi hal menakutkan, tapi hal yang bersukacita. Karena dalam kematian, Tuhan Yesus merengkuh kita. Karena gembala yang baik menopang kita. Tidak hanya ketika ada dalam padang rumput yang hijau, di air yang tenang, tapi sekalipun dalam lembah kekelaman. Nah, opa-oma sebelum kita sampai pada lembah kekelaman, lembah maut, mari kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Itulah tugas kita sekalian. Tuhan kiranya menolong kita
memampukan kita para saudara-saudara Kristus untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Opa Oma yang terkasih, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Niko dan juga Bapak John. Opa Oma yang ada di rumah pasti tidak lupa dengan kedua wajah ini. Semoga tidak. Pak John yang biasa ada di ruang belakang kalau kebaktian lansia, Pak Niko yang biasa menjemput, menuntun Opa Oma ya, dari pintu gerbang sampai mobil dituntun, nyampe gereja dituntun ya, kemudian pulang ke rumah dituntun lagi sampai ke gerbang dengan selamat. Nah inilah kedua orang terkasih kita yang pasti Opa Oma gak lupa ya, Pak Niko dan Pak John. Bagai bahtera tak berbaluan, dengan berbambing berhempas gelombang. Demikian hidup ini penuh cobaan, selama ku tinggalkan firman Tuhan. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus Gembalaku. Di jalan kebenaran yang aku peroleh, jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Jiwaku damai setelah ku temukan Yesus Gembalaku. Di jalan kebenaran yang aku peroleh, jawab hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus,
damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Ya Opoma, satu pujian yang boleh mengingatkan kita untuk kita boleh bertobat dan juga boleh melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan. Opoma, hari ini kita akan berdoa untuk saudara kita yang sakit dan juga yang berulang tahun, dan kita akan doakan juga gereja dan juga bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami di tengah-tengah masa penantian kami akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Biarlah kami boleh mengisinya dengan melakukan kehendak Bapa di sorga. Meskipun ketika kami melakukan kehendak Bapa di sorga, melakukan firman Tuhan, kami mungkin akan dimusuhi, kami mungkin akan dibenci, tapi biarlah kami boleh dengan setia memikul salib yang Engkau percayakan kepada kami. Kami juga berdoa Bapa untuk opa oma yang mungkin bertanya apa yang harus kami lakukan di tengah usia lanjut. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberikan semangat, kekuatan kepada opa oma ketika mereka masih diberikan kesempatan untuk hidup, ketika mereka masih diberikan nafas. Biarlah mereka boleh melakukan hal-hal baik, tidak harus yang spektakuler, tapi hal-hal yang sederhana, dengan memberikan semangat kepada keluarga, kepada anak, cucu, mantu, dengan mendoakan mereka. Biarlah itu juga yang boleh menjadi karya nyata bagi opa oma yang mungkin sudah kesulitan berjalan ataupun melakukan berbagai aktivitas. Bapa dalam surga, kami saat ini juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Ibu Linda Tandayu, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Susan Setiawan, Ibu Flora Fermanto, dan juga opa oma yang lain yang sakit ataupun keluarga kami yang sakit. Kiranya Tuhan juga boleh menopang mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Juga kehadiran keluarga yang boleh menghadirkan damai sejahtera dan sukacita, sehingga opa oma di dalam sakit yang dihadapi, iman mereka boleh tetap terpelihara kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk opa oma yang sakit. Kami juga teringat untuk opa oma yang berulang tahun, Bapak Gunawan, Penatua Rudi Lim, Bapak Edi, Ibu Ernawati Kurniawan, Ibu Feniwati Chen, Bapak Chandra, dan juga mungkin teman-teman kami yang lain yang berulang tahun, yang tidak kami sebut namanya, tapi kami ingat mereka dalam hati kami. Kami mohon Tuhan bersamalah dengan mereka di usia yang baru. Dan kami mohon Tuhan juga boleh memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita, sehingga kehadiran mereka boleh menjadi kehadiran yang dinantikan oleh sekitar mereka, karena kehadiran mereka selalu menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi keluarga mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk rencana-rencana kami. Kami akan mengadakan kebaktian Natal lansia. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati segala persiapannya. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati hati opa oma, sehingga di tengah-tengah keterbatasan kami merayakan Natal nanti di rumah kami masing-masing. Biarlah itu tidak menyurutkan sukacita kami, tapi kami boleh lebih memaknai makna Natal, bahwa Yesus hadir juga dalam keterbatasan. Yesus lahir di dalam palungan. Yesus lahir di dalam keterbatasan orang-orang yang menjumpai Dia. Bapa dalam surga, biarlah Natal kali ini kami percaya, Natal di tengah-tengah situasi pandemi,
akan menjadi Natal yang berkesan, yang tidak akan kami lupakan. Karena dengan merayakan Natal di tengah-tengah pandemi ini, kami boleh lebih lagi menghayati Kristus yang lahir di dalam kepapaan. Bapa dalam surga, bantulah kami juga supaya kami boleh menjadi warga negara yang baik. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, biarlah kami boleh mematuhi protokol kesehatan yang ada. Bantulah pemerintah kami juga supaya mereka dapat memimpin bangsa ini di tengah-tengah resesi ekonomi yang dihadapi bangsa ini, dan mungkin akan berdampak beberapa waktu ke depan. Biarlah pemulihan ekonomi boleh Tuhan berikan kepada bangsa ini melalui pemerintahan kami yang bijaksana. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami bersama dengan keluarga kami tercinta, bersama dengan gereja dan juga bangsa ini dalam Kristus Yesus yang adalah saudara kami. Kami berdoa. Amin. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkannya persembahan ini dengan 3 cara. Cara yang pertama bisa dengan mentransfer ke rekening BCA nomor 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua bisa dengan scanning QR code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Yang ketiga bisa juga dengan menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil memuji Tuhan, besarlah untungku. Opa Oma yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami dan keluarga kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Bapa, dan pakailah menjadi alat keselamatan-Mu bagi sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Opa Oma, dari tema siapakah saudaraku, kita semua belajar bahwa kita semua adalah saudara Yesus, asalkan kita mau mengikuti dan melakukan kehendak Bapa di surga. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian, ikut Dikau saja Tuhan.
Opa Oma, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Opa Oma, para saudara Allah, dari sekarang sampai selamanya. Amin. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan buat Opa Oma yang diambil dari Matius 12 ayat 50. Demikian bunyinya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sekali lagi ya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Kiranya Opa Oma tetap diberkati Tuhan dengan sukacita dan dengan kesehatan. Sampai jumpa kembali di ibadah lansia berikutnya. Tuhan memberkati.